Ketua KPU Hasyim Asyari yang akhirnya dipecat setelah menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Ceritanya mission complete. Kemarin, sidang DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, akhirnya memutuskan untuk memecat Ketua KPU Hasyim Asyari karena dianggap melanggar etik, melanggar norma susila, karena melakukan pelecehan seksual. Nah, ini yang kemudian membuat gempar. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ketua KPU Hasyim Asyari yang akhirnya dipecat setelah menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Ceritanya mission complete. Kemarin, sidang DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, akhirnya memutuskan untuk memecat Ketua KPU Hasyim Asyari karena dianggap melanggar etik, melanggar norma susila, karena melakukan pelecehan seksual. Nah, ini yang kemudian membuat gempar. Pertanyaannya, kenapa kok baru sekarang? Karena untuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asyari selaku Ketua KPU ini kan bukan yang pertama kali ini. Dulu kan juga sudah pernah dengan wanita emas. Tapi kenapa waktu itu tetap dibiarkan? Dan sekarang untuk dia melakukan hal yang sama karena dia tidak bisa menjaga syahwatnya, kemudian dipecat sekarang. Akhirnya membuat saya berkesimpulan bahwa memang ini sengaja dilakukan. Sengajanya begini. Dulu ketika dia melakukan hal yang sama kepada wanita emas, Hasna ini, pada waktu itu kan dia hanya disanksi teguran keras, peringatan keras, tapi tidak disanksi diberhentikan. Nah, ini seperti semacam disandra. Ini menurut kesimpulan saya, analisa saya. Dia ini semacam disandra. Silakan kamu melakukan tugasmu. Kalau tidak ingin semuanya ini diproses, manutlah. Kamu turutilah apa yang diinginkan oleh penguasa. Sepertinya begitu. Ini menurut analisa saya. Sehingga kemudian dia melakukan tugasnya, kemudian kemarin dengan berbagai macam polemik di Pilpres 2024, mulai proses pendaftaran, lalu kemudian juga mengakomodir apa yang diputuskan oleh MK dengan merubah PKPU, lalu kemudian juga bagaimana Sirekap ini kemudian menjadi problem yang sangat dilematis pada waktu itu, lalu kemudian juga memunculkan hasil pemilu yang sesuai dengan prediksi dari Muhammad Qodari sebesar 58%, itu kan kemudian semuanya jadi seolah-olah bahwa dia harus melakukan ini semua. Nah, kemudian ketika hasil penetapan, kan kita sempat menyaksikan bahwa Hasyim Asyari, Ketua KPU ini kan sempat seperti suaranya berat dan seperti mau menangis karena melakukan penetapan itu. Ini seolah-olah dia ini mungkin sebuah firasat ya, bahwa apa yang sudah dia lakukan ini jangan-jangan nantinya ini justru akan menjerumuskan karir dia. Nah, kemudian kemarin baru saja beberapa hari yang lalu, KPU ini kan juga kemudian mengakomodir hasil keputusan MA tentang batas usia calon gubernur, wakil gubernur, kemudian calon bupati, calon wali kota, calon wakil bupati, dan calon wali kota. Calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun pada saat pelantikan bulan Januari nanti, kemudian wali kota dan kabupaten menjadi 25 tahun pada pelantikan nanti. Nah, padahal itu kan sebetulnya semuanya bukan ranah KPU. Urusan pelantikan itu kan bukan urusan KPU, tapi kemudian KPU mengakomodir ini. KPU ini kan urusannya mulai pendaftaran, lalu kemudian juga kampanye, lalu kemudian pada saat proses pencoblosan atau pemilu itu sendiri. Nah, nanti ketika pelantikan itu sudah di luar ranah KPU, tapi kemudian dia mengakomodir keputusan MA itu. Jadi, KPU ini sekarang, kalau boleh saya bilang, dia sudah menyelesaikan tugasnya. Tugasnya yakni untuk memuluskan 2 orang anak atau putra mahkota dari sang raja untuk dijadikan sebagai penerus dinasti politiknya.
Dan sekarang ketika semuanya sudah selesai, kemudian dia akhirnya dipecat. Dan satu lagi, saya juga mencurigai, jangan-jangan si wanita yang dilecehkan oleh, kabarnya dilecehkan oleh Hasyim Asy'ari ini, yang bernama Cindra ini saya curiga jangan-jangan dia memang orang yang sengaja disusupkan untuk menjebak Hasyim Asy'ari. Sepertinya begitu. Karena apa? Kalau kita melihat dari kronologi kejadiannya, si Cindra ini kan memang dia adalah panitia pemilu luar negeri atau PPLN yang ada di Den Haag, Belanda. Nah, ketika akan terjadi pelecehan seksual itu, perbuatan mesum itu, mereka ini ngobrol di dalam kamar hotel. Nah, sekarang kalau misalkan orang yang berbeda lawan jenis dan bukan muhrim, harusnya kan kalau mau ngobrol atau bertemu kan bisa di lobi hotel atau misalkan di restorannya hotel. Kenapa kok harus ngobrol di dalam kamar hotel? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Hasyim Asy'ari ini kemudian juga memberikan biaya tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta ke Den Haag yang nilainya lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu diterima oleh si Cindra ini. Nah, ini kan seperti ada semacam transaksional begitu, supaya ini bisa terjadi. Nah, dan anehnya ketika semuanya sudah terjadi, kemudian si Cindra ini melaporkan kepada DKPP. Nah, ini kan aneh. Apalagi sekarang ketika sudah diproses oleh DKPP dan Hasyim Asy'ari juga sudah dipecat oleh DKPP, kemudian merekomendasikan kepada Presiden untuk melakukan pergantian. Sekarang Hasyim Asy'ari juga akan dipidanakan, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, ini kan jadi seolah-olah memang Hasyim Asy'ari ini dijebak. Dia dimanfaatkan, kemudian dijadikan alat untuk memuluskan dinasti politik sang raja kepada anak-anaknya. Setelah tugasnya selesai, baru kemudian sekarang dia dipecat. Tugasnya sudah selesai dan kemudian dia dipecat dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi yang lebih mengherankan lagi adalah ketika statement dari Hasyim Asy'ari kemarin yang mengatakan bahwa ketika dia merespon apa yang diputuskan oleh DKPP, kemudian kan dia melakukan press conference. Kemudian dia mengatakan bahwa alhamdulillah, saya terima kasih kepada DKPP bahwa saya sudah dibebaskan dari semua tugas-tugas berat saya. Jadi seolah-olah dia ini adalah seorang pahlawan. Kemudian didampingi oleh komisioner KPU, beberapa orang anggota KPU, seolah-olah Hasyim Asy'ari ini adalah seorang superhero begitu. Sangat amat memalukan. Nggak punya malu memang. Dia sudah melakukan tindakan asusila, lalu kemudian dia tampil dengan mengucapkan alhamdulillah seolah-olah dia ini adalah seorang pahlawan. Ini adalah, bagi saya, adalah tragedi demokrasi kita. Ini yang harus memang benar-benar dievaluasi, supaya nanti ke depannya tidak ada lagi ketua-ketua lembaga seperti ini yang harusnya independen, kemudian dijadikan alat sebagai alat untuk digunakan oleh penguasa. Seperti Hasyim Asy'ari ini, itu dalam analisa saya. Nah, kemudian mulai kemarin ketika berita ini muncul, lalu kemudian sampai hari ini, itu kan kemudian di media sosial juga sangat ramai. Bahkan nama Hasyim Asy'ari atau ketua KPU itu kemudian menjadi trending topik di media sosial. Dan masyarakat ini kemudian banyak sekali yang berspekulasi. Kemudian juga banyak yang berpendapat hampir sama dengan apa yang saya sampaikan barusan. Lalu kemudian juga banyak yang mengaitkan dengan ceramah di sholat Idul Adha yang kemarin ketika Hasyim Asy'ari menjadi khotib, kemudian menjadi penceramah di sana, mengatakan bahwa kita membuang sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Ini kan sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan. Padahal dia ini adalah katanya lulusan pondok pesantren. Dia juga adalah anggota Banser katanya. Itu sudah diklaim oleh Menteri Agama kita, Gus Yakut. Dia ini adalah anggota Banser. Lalu kemudian dia menjadi seorang khotib di sholat Idul Adha yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Bahkan dia menyampaikan di ceramah itu, di khotbah itu, kita harus membuang sifat-sifat kebinatangan kita di depan Presiden Jokowi. Nah, ini kan sangat kontradiktif. Karena apa yang dia lakukan, tindakan asusila itu, bukankah itu adalah tindakan kebinatangan? Iya. Itulah yang terjadi. Atau mungkin ini para netizen juga mengambil kesimpulan bahwa Hasyim Asy'ari ini kemudian dipecat gara-gara ceramahnya itu juga karena menyindir Presiden Jokowi. Karena
bagi mereka, masyarakat ini menganggap bahwa sifat rakus, lalu kemudian ingin berkuasa, lalu kemudian tidak peduli dengan warga sekitar, tidak peduli dengan masyarakat, hanya ingin melanggengkan dinasti politik, itu juga adalah mewakili sifat kebinatangan. Makanya ketika dia kemudian ceramah dan menyindir itu di depan orangnya langsung, kemudian dia akhirnya dipecat. Tapi ya itulah, ketika kita memang berharap sesuatu, mendekat dengan penguasa, mendapatkan imbalan sesuatu, tapi ketika kita sudah melakukan tugas kita, lalu kemudian kita dilempar, kemudian kita dibuang, itu adalah sebuah resiko. Makanya, sebelum kita bertindak apapun, harus kita pikirkan dampak negatif dan dampak positifnya. Apakah nanti ke depan ini bisa bermanfaat untuk kita, atau justru malah merugikan kita sendiri. Setuju ya? Mari kita minum kopinya sama-sama untuk menyaksikan dagelan yang semakin kocak di negeri ini. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Habis manis, sepah dibuang.